Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 341, bantu mereka melarikan diri. Apa maksudmu, kakek? Seng Xiao menjawab pertanyaan kakek Seng dengan sebuah pertanyaan. Baru siang dan kau sudah frustrasi. Kalau begitu, aku ingin bertanya, di mana Jing Yun? Dalam perjalanan bisnis. Bagaimana dengan kakak keempatmu? Bagaimana aku tahu? Mungkin dia juga sedang dalam perjalanan bisnis, siapa tahu, jawab Seng Xiao sinis. Apa kau menyuruhku kembali hanya untuk menanyakan di mana mereka? Jangan bilang kau tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Aku bahkan sudah bertanya-tanya di perusahaan kakak keempatmu, mereka sekarang bersama. Pria tua itu menggeram, sambil memukul-mukulkan tongkatnya ke lantai. Itu adikmu sendiri, Seng Xiao. Kau benar-benar akan membiarkannya bergaul dengan asistenmu. Apa kau tidak tahu perbedaan status mereka? Tapi kenapa kau melampiaskannya padaku? Dan apakah orang-orang di perusahaan mereka punya bukti? Jing Yun dan kakak keempat biasanya dekat sejak dia menyelamatkannya, dan jelas tidak ada apa-apa di antara mereka setelah bertahun-tahun. Mereka pasti sudah bersama sejak lama jika mereka punya perasaan satu sama lain, jadi kenapa sekarang? Aku tidak membicarakan hal itu. Aku hanya ingin tahu di mana kakak keempatmu berada, aku tidak mengizinkannya menjauh dari rumah kita saat dia kembali, apalagi bersama orang yang tidak berguna. Seng Xiao dan Mukiki saling berpandangan namun tidak mengatakan apapun. Dan apa yang bisa dilakukan lelaki tua itu kepada mereka? Baik Jing Yun maupun Seng Minglan tidak ada di Jianchuan saat ini. Sekarang aku bertanya padamu, di mana kakak keempatmu? Orang tua itu tiba-tiba berteriak pada Seng Xiao. Seorang putri keluarga Seng tidak akan pernah menjadi istri asisten, bahkan jika kakak keempatmu memotong pergelangan tangannya. Dan asistenmu itu, orang tak tahu terima kasih yang menggigit tangan orang yang memberinya makan. Tak peduli dengan kutukan lelaki tua itu, Seng Xiao menuntun Mukiki dan langsung pergi. Tingkah lakunya yang tak terkendali itulah yang sebenarnya paling dibenci oleh lelaki tua itu, sesuatu yang sudah dimulai sejak ia masih muda. Bukan berarti lelaki tua itu akan peduli sekarang, ketika Nona Gu akhirnya datang ke keluarga Seng Xiao harus menikahinya dan memiliki beberapa anak, dan pada saat itu dia akan menyelesaikan apa yang telah dipercayakan leluhurnya kepadanya. Aku akan membiarkanmu berlenggak-lenggok untuk saat ini. Kita lihat apakah kau masih bisa tersenyum saat waktunya tiba. Mukiki tidak dapat menahan rasa khawatirnya dalam perjalanan pulang. Xiao, apa yang harus kita lakukan? Dari reaksi lelaki tua itu, dia tidak akan pernah mengizinkan mereka bersama. Jing Yun pasti menang, Seng Xiao membelai rambutnya dengan lembut untuk menenangkannya. Selalu percaya padanya, Mukiki merasa rileks dan mengangguk. Aku jadi sedikit gugup saat melihat betapa marahnya kakek. Aku penasaran bagaimana keadaan Jing Yun, apakah kamu akan membiarkan hubungan mereka terbongkar jika dia bukan anggota keluarga Su? Terbongkarnya mereka hanya masalah waktu. Ini tidak ada hubungannya dengan Jing Yun sebagai seorang Su, meskipun dia sebagai seorang Su dapat memperkuat posisinya. Bagaimana kita bisa membantu mereka jika dia bukan Su? Seng Xiao menundukkan pandangannya ke arah Mukiki dan tidak bisa menahan senyum. Tentu saja, bantu mereka melarikan diri. Hah, dasar bodoh. Seng Xiao menegur dengan lembut. Lagi pula, tidak perlu ada konfrontasi langsung dengan lelaki tua itu, yang perlu dilakukan Jing Yun dan Seng Minglan hanyalah pergi ke suatu tempat di mana tidak seorang pun tahu siapa mereka, menetap, dan mulai memiliki anak. Apa yang bisa dilakukan lelaki tua itu untuk menghentikan mereka jika keluarga Seng tetap dirombak? Namun tentu saja itu hanya pilihan terakhir. Titik. Saat itu pukul 6 sore. Pasangan Su telah tiba di hotel sesuai kesepakatan, bertemu Seng Minglan. Keduanya memancarkan keanggunan dan keluhuran budi, karena mereka adalah orang-orang yang sukses dengan usaha mereka sendiri. Nyonya Su sangat ramping tetapi bersemangat, mengenakan kipau, dan memiliki aura kekayaan. Sebaliknya Papa Seng berpenampilan seperti akademisi dengan kacamata dan jasnya, dan tampaknya merupakan tipe orang yang sangat memperhatikan detail. Meskipun demikian, mereka bingung saat bertatap muka dengan Seng Minglan. Nona Seng, saya khawatir tidak ada jalan bagi kemitraan antara Su Holdings dan perusahaan Anda, Huang Yao. Bolehkah saya bertanya apakah? Seng Minglan tidak berkata apa-apa, ia hanya mengeluarkan foto yang diambil bersama Jing Yun saat mereka masih anak-anak dan meletakkannya di hadapan mereka. Pasangan itu mengambilnya dan tercengang. Bukankah dia putra bungsu kita? Saya menemukannya hampir mati kedinginan pada suatu hari di musim dingin ketika saya masih kecil. Itulah sebabnya saya membawanya pulang sebagai teman bermain bagi adik laki-laki saya. Sementara itu, pasangan Su masih menatap foto itu, dan Nyonya Su langsung menangis. Itu anakku, sayang, itu anak kita. Tapi, maaf, Nona Seng, kami sudah menemukan putra kami 2 tahun lalu, kata Papa Su saat itu. Kami bahkan sudah melakukan tes DNA, dan dia benar-benar putra kami. Tuan, Nyonya.
Tidak salah lagi melihat penampilan putra Anda saat masih anak-anak, bukan? Saya yakin Anda dibohongi. Jawab Seng Minglan. Nah, di mana anak ini sekarang? Tanya Nyonya Su. Tepat di balik pintu itu. Jing Yun. Seng Minglan memanggil ke arah pintu kamar pribadi, dan Jing Yun pun masuk. Pasangan Su memandangnya, dan Nyonya Su melihat kemiripannya yang kuat dengan suaminya di masa mudanya. Itulah sebabnya matanya langsung merah. Nak, anakku. Mama Su segera berdiri dan berjalan ke arah Jing Yun, mencengkeram lengannya sambil mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan menjadi semakin yakin ketika melihat tanda lahir merah tepat di bawah daun telinganya. Ini anak kita, sayang, tidak salah lagi. Tapi yang di rumah. Itu masalah sederhana, Tuan. Anda harus menjalani tes DNA lagi, tetapi diam-diam, dan Anda pasti akan mendapatkan jawabannya. Saran Seng Minglan. Papa Su mengangguk. Dia sebenarnya bersedia mempercayai bahwa Jing Yun adalah putranya karena dia sangat mirip dengan dirinya yang lebih muda. Mengapa kamu baru datang kepada kami sekarang, Nak? Tidak yakin bagaimana harus menanggapi orang tuanya, Jing Yun menjawab dengan kaku, saya jatuh sakit ketika saya ditinggal di jalanan Jianchuan. Akhirnya Minglan menemukan saya dan membawa saya pulang, dan akhirnya saya tidak ingat apapun tentang masa kecil saya. Aku memang kehilanganmu di bandara, tapi bagaimana kamu bisa sampai ke Jianchuan? Jing Yun menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingat orang yang meninggalkanku dan mengatakan bahwa aku tidak akan pernah menemukan jalan pulang di sana, ribuan mil jauhnya dari rumah. Siapa yang bisa begitu kejam meninggalkan anakku kedinginan, Nyonya Su terisak. Anakku, kau anakku yang malang. Bahkan Papa Su tidak dapat menahan air matanya sendiri. Ibumu mencarimu ke seluruh kota selama bertahun-tahun, dan mencoba bertanya kemana-mana, kami tidak mungkin tahu bahwa kau ditelantarkan di tempat yang begitu jauh. Tidak masalah sekarang. Kamu sudah di rumah. Jing Yun memperhatikan orang tuanya, terutama ibunya yang baik hati, dan tak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Maaf. Anak bodoh, apa yang kau sesali? Kamilah yang seharusnya menyesal, kami tidak bisa melindungimu. Memeluk Jing Yun, Mama Su menangis.